Bab 701. Segera, seseorang di bawah berbicara. David, kekuatan yang kita miliki sekarang diperoleh melalui kerja keras dan banyak kesulitan sejak kecil, sementara orang-orang biasa itu menjalani kehidupan mewah dan tidak pernah mengalami kesulitan apapun sejak kecil. Tidak bisakah kita menikmati sedikit hak istimewa? Siapa yang akan melakukannya? Bekerja keras di masa depan. Jika tidak ada yang mau menanggung kesulitan dan bekerja keras, apa yang akan digunakan Summerland untuk melawan pasukan asing? Apa yang akan digunakan untuk pertahanan nasional? Anda juga tahu bahwa ketika medan magnet menjadi lebih luas dan lebih kuat, banyak orang modern senjata tidak akan berfungsi lagi, dan terserah pada kita seniman bela diri untuk melindungi Summerland. Ya, sebagai seniman bela diri, kita harus memiliki keuntungan tertentu yang tidak dinikmati orang biasa. Semua orang tidak bisa sepenuhnya setara karena kitalah yang akan berperang melawan pasukan asing. Satu orang memimpin untuk berbicara dan banyak orang segera mengikuti. Pada akhirnya, semua orang hanya mengejar kepentingan mereka sendiri. Pertama-tama, saya ingin menyatakan bahwa Anda adalah seniman bela diri, dan Anda sudah memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan orang biasa. Saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak dapat menimbulkan masalah tanpa alasan, saya tidak mengatakan bahwa Anda dapat melakukannya. Jangan melawan. Jika seseorang menodongkan pistol ke kepala Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda jika Anda membunuh mereka, tetapi jika seseorang hanya memarahi Anda dan Anda marah dan membunuh mereka, itu jelas tidak dapat diterima. Terlebih lagi, saya percaya bahwa orang biasa di kelas bawah tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Anda. Adapun hak istimewa yang Anda inginkan, tentu saja, akan ada beberapa, tetapi Anda harus menunggu sampai Anda mempertahankan Summerland melawan musuh asing dan menciptakan prestasi untuk diri Anda sendiri. Ketika itu terjadi, saya akan memberi Anda hak istimewa. Jika Anda melakukan sesuatu untuk Summerland, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya pikir David benar. Tidak masalah apakah Anda seorang seniman bela diri atau orang biasa, kita semua sama. Tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan, dan setiap orang memiliki keluarga mereka sendiri. Dan teman-teman, keluarga raja mendukung ini, dan saya pasti akan mengawasi anak-anak keluarga raja. Jika mereka melanggar aturan, saya akan mengurus mereka sebelum Summerland melakukan apapun, kata Augustus. David memandang Augustus, wajahnya yang serius menunjukkan senyum untuk pertama kalinya. Sejujurnya, David sangat mengagumi gaya keluarga raja. Sebagai kekuatan paling kuat di antara keluarga dan sekte tersembunyi, mereka tidak hanya melangkah maju untuk membantu Summerland ketika jatuh ke dalam kesulitan untuk membantunya melewati masa-masa sulit, mereka bahkan sampai pada realisasi ini. Mereka luar biasa. Augustus juga menunjukkan senyum kepada David. Meski merasa dirinya lebih kuat dari David, dia tidak berani bertindak sembarangan. David menunjukkan dua identitas yang sangat terkenal hari ini. Sekarang, Augustus merasa bahwa Mason hanya berpura-pura mati untuk memikat musuh ke dalam perangkapnya. Jika tidak, David tidak akan keluar menjadi tuan rumah pertemuan ini untuk mereka dan bahkan meminta untuk membentuk tim disiplin. Pilihan terbaik baginya adalah mencari tempat untuk bersembunyi. Jika Mason benar-benar mati, semua orang tahu bahwa Summerland tidak akan mampu melawan pasukan asing. Jika David berani berdiri di sini dan mengurus kekhawatiran internal terlebih dahulu, maka harus ada cara untuk melawan agresi asing. Keluarga raja telah menyetujui pendekatan Summerland, jadi pendapat lain apa yang bisa dimiliki orang lain. Mereka mengandalkan keluarga raja untuk memimpin mereka melawan bersama. Sekarang, bahkan beberapa keluarga dan sekte yang baru saja berbicara diam. Itu bisa dianggap sebagai persetujuan mereka terhadap poin pertama David. David melihat sekeliling dan ketika dia melihat bahwa tidak ada yang akan berbicara, dia melanjutkan, karena semua orang setuju pada poin pertama, maka saya akan melanjutkan ke poin kedua. Saya percaya semua orang tahu apa yang terjadi di acara besar orang-orang terpilih di Summerland. Keluarga Dominic dan Star Alliance berkolusi dengan pasukan asing dalam upaya untuk memecah Summerland. Itu adalah dosa yang pantas dihukum mati. Kedua tumor ganas itu belum dibersihkan sampai hari ini. Dan saya percaya ada lebih banyak kekuatan seperti mereka. Mereka mungkin tidak terlalu kuat dan mereka kemungkinan akan memilih lokasi yang sangat terpencil untuk muncul kembali sehingga mereka pertama-tama dapat mengendalikan wilayah kecil dan kemudian perlahan-lahan berkembang. Orang-orang ini tidak akan mematuhi aturan Summerland. Kita perlu membentuk tim disiplin sekarang untuk membersihkan tumor dan sampah ganas ini, serta menangani insiden ilegal lainnya. Bab 702. Ditambah lagi, ukuran Summerland terlalu besar dan kami tidak memiliki cukup tenaga, jadi saya harap setiap pasukan yang duduk di sini dapat mengatur setidaknya satu orang untuk melapor kepada saya dan bergabung dengan tim disiplin yang baru dibentuk ini sesuai dengan situasi Anda. Ada juga persyaratan untuk orang ini. Kemampuan mereka tidak boleh terlalu rendah, agar tidak terlalu lemah untuk melawan ketika mereka menghadapi musuh di beberapa titik sehingga mereka hanya bisa dibantai oleh orang lain. Setelah semua orang mengirim seseorang untuk bergabung dengan tim ini, kami akan mengeluarkan sumber daya dengan tepat sesuai dengan ukuran kontribusi masing-masing pasukan. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak yang Anda dapatkan.
Karena mereka telah setuju dengan poin pertama, tentu saja, tidak ada yang akan memiliki pendapat tentang poin kedua. Apalagi poin kedua bermanfaat bagi mereka. Selama mereka memberikan kontribusi yang cukup besar, kekuatan yang mereka miliki juga akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Apa tujuan mereka muncul kembali? Bukankah itu untuk menempati lebih banyak sumber daya, merekrut lebih banyak orang, dan memperluas kekuatan mereka untuk menghadapi bencana yang akan datang? Adapun apa yang dikatakan David tentang mengatur seseorang yang lemah untuk bergabung dengan tim disiplin, itu tidak mungkin. Orang ini akan mewakili kekuatan mereka dan mereka akan menunjukkan ini kepada semua orang di Summerland. Jika orang mereka dibunuh oleh musuh sebelum mereka melakukan perbuatan baik, bagaimana mereka akan menunjukkan wajah mereka di depan umum? Oleh karena itu, mereka pasti akan mengirim seseorang dengan kekuatan yang diperlukan untuk bergabung dengan tim disiplin untuk meningkatkan prestise mereka dan menghasilkan perbuatan baik. Keluarga raja menyetujui poin kedua. Kami akan mengirim satu orang yang setengah jalan ke peringkat dewa dan 3 peringkat naga puncak untuk bergabung dengan tim disiplin, kata Augustus. Krums juga setuju. Kami akan mengirim seseorang setengah jalan ke Gatreng dan 2 ranker naga puncak untuk bergabung dengan tim disiplin. Taylor, tetua ketiga dari Krums juga berkata. 2 kekuatan besar telah berbicara sehingga orang-orang di bawah semua berbicara juga. Namun, banyak orang masih tidak dapat memutuskan kekuatan apa yang akan dikirim, jadi mereka harus kembali dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Karena semua orang setuju, izinkan saya menambahkan satu kalimat terakhir. Dalam tim disiplin yang baru dibentuk, saya adalah kapten dan akan bertanggung jawab atas pengaturan dan mobilisasi semua personel. Julia di sebelah saya adalah wakil kapten dan bertanggung jawab atas logistik tim disiplin. Saya harap setelah orang-orang Anda bergabung dengan kami, tidak peduli berapa tua atau berpengalaman mereka, mereka semua akan mematuhi perintah saya. Jangan berpikir bahwa mereka bisa tidak mematuhi saya hanya karena saya masih muda. Jika saya bisa menjadi anggota parlemen ke-11 dari parlemen Summerland dan kapten, itu secara alami berarti saya memiliki kemampuan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menjadi bermusuhan dan kejam ketika saya menangkap orang-orang Anda dan mengubahnya menjadi contoh yang mempermalukan keluarga dan sekte Anda. Jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat menyebutkannya sekarang. Jika tidak, rapat hari ini akan berakhir di sini. Minta orang-orang Anda untuk berkumpul di sini setelah 3 hari. Jika Anda datang lebih awal, Anda dapat menghubungi wakil Kapten Julia dan dia akan mengatur segalanya untuk Anda. David kemudian bangkit dan pergi. Julia tinggal di sini dan meninggalkan informasi kontaknya untuk semua pasukan. Ketika orang-orang yang hadir melihat David pergi, mereka merasa bahwa David hari ini tampak sangat berbeda dengan David pada acara akbar terakhir yang dipilih. Meskipun usia David masih muda, keberanian yang dia tunjukkan hari ini sangat besar. Beberapa orang di tempat kejadian sudah setengah jalan menuju Gatreng, dan bahkan ada penjaga Gatreng, Augustus. Bab 703. Usai pertemuan, David pergi ke rumah Celia dan bersiap menemani Celia. Dia sekarang akan menunggu keluarga besar untuk mengirim orang-orang mereka dalam 3 hari, sehingga mereka dapat dikelompokkan sesuai dengan kekuatan mereka dan ditugaskan ke tempat di mana mereka akan bertanggung jawab. Ada 66 provinsi di Summerland, dan David berencana membagi tim disiplin menjadi 10 tim, yang masing-masing bertanggung jawab atas 6 hingga 7 provinsi. Adapun bagaimana kelompok ini akan dibagi, dia hanya akan memutuskan setelah dia melihat siapa yang dikirim pasukan dalam waktu 3 hari. Orang-orang dari tim naga pasti akan bubar. David masih tidak bisa mempercayai orang-orang dari keluarga dan sekte, dan mereka perlu dipantau oleh orang-orang dari tim naga untuk beberapa waktu. Pada saat yang sama, Celia memberitahu David bahwa kelas akan dimulai besok, dan dia tidak punya banyak waktu luang. Saat itulah David ingat bahwa dia masih mahasiswa dan akan memasuki tahun seniornya. Dia juga berjanji pada Oliver, rektor Universitas South River, bahwa dia pasti akan kembali ketika kelas dimulai. Baru-baru ini, ada banyak hal yang terjadi dan dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Benar saja, tidak lama kemudian ponsel David berdering. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah Oliver, rektor Universitas South River. Halo, Mer, Carson, David menjawab telepon dan menyapa Oliver. David, apakah kamu di River City sekarang? Oliver bertanya. Pak Carson, saya masih di ibu kota, jawab David. Masih di ibu kota, besok adalah hari pertama masuk kelas. Kamu berjanji akan kembali ke kampus saat kelas dimulai. Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Kata Oliver. Secara logis tidak mungkin bagi seorang rektor untuk campur tangan secara pribadi apakah seorang siswa datang ke kelas atau tidak. Bahkan mahasiswa terbaik di South River University dihubungi oleh beberapa staf khusus. Memiliki rektor Universitas South River melibatkan dirinya dalam masalah sepele seperti itu akan membuatnya terlihat sedikit murahan. Namun, Daud berbeda. Identitas David telah terungkap, dan dia adalah pemilik Eastleigh Capitals yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Ibu kota Liga Timur. Oliver melakukan riset khusus tentang perusahaan ini.
Itu adalah perusahaan super besar dengan penilaian hampir 10 triliun. Ketika dia pertama kali mendengar berita itu, dia tidak percaya sama sekali. Namun, East Lake Capitals didirikan di River City dan ketuanya juga disebut David Liddell, yang merupakan pemuda berusia 22 tahun. Selain itu, David juga menyumbangkan 100 juta untuk universitas. Setelah menghubungkan potongan-potongan informasi ini, Oliver tidak punya pilihan selain mempercayainya. Tidak heran David bisa menyumbangkan 100 juta sesuka hati. David adalah orang hebat yang bertanggung jawab atas modal senilai hampir 10 triliun, jadi apakah 100 juta bernilai apapun baginya? Selain itu, yayasan yang didirikan oleh East Lake Capitals diperkirakan telah menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar untuk sekolah, panti jompo, dan panti asuhan yang dibangun di daerah miskin di seluruh negeri. Ini adalah perusahaan dengan hati nurani. David juga seorang bos yang teliti. Oliver sekarang takut David tidak akan datang ke kampus atau bahwa dia ingin pindah ke universitas yang lebih baik. Berdasarkan status David saat ini, bahkan jika dia ingin mendaftar di Greenwood University, hal itu akan mudah baginya. Itulah sebabnya dia memanggil David sekarang karena kelas akan segera dimulai. Dia juga takut mengganggu David jika dia menelepon terlalu dini. Lagi pula, dia adalah orang hebat yang bertanggung jawab atas perusahaan 10 triliun dolar, jadi dia pasti akan sangat sibuk. Meskipun Oliver sekarang adalah rektor salah satu dari 10 universitas terbaik di Summerland, perbedaan antara keduanya masih terlalu besar jika dibandingkan dengan David. Yang harus dilakukan Oliver sekarang adalah membuat David lulus dari South River University. Selama David lulus dari Universitas South River, begitu identitasnya terungkap, Universitas South River pasti akan menjadi populer di seluruh negeri dan bahkan dunia. Seorang mahasiswa mampu membangun perusahaan super besar dengan aset senilai hampir 10 triliun dan dia juga mencoba yang terbaik untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa universitas telah mendidiknya dengan baik. Universitas tidak hanya bisa mengukir mahasiswanya menjadi elit, tetapi juga bisa mengajarkan mahasiswa untuk bersyukur. Ini jelas merupakan kesempatan besar bagi South River University. Bab 704. Apakah peringkat Universitas South River dapat naik ke 3 besar di antara universitas-universitas di Summerland akan tergantung pada apakah David berhasil lulus dari tempat ini. Ini memaksa Oliver untuk memanggil David sendiri. Pak Carson, maafkan saya sibuk akhir-akhir ini, jadi saya lupa kapan kelas dimulai. Jangan khawatir, saya pasti akan berada di kampus besok, jawab David malu-malu. Dia benar-benar lupa kapan kelas dimulai, dan dia bahkan lupa bahwa dia masih senior. Kalau begitu sudah beres, kamu harus datang besok. Aku akan menunggumu di kampus. Oke, saya akan ke sana besok. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya tutup dulu, Pak Carson. Baiklah, mari kita bertemu besok dan berbicara. Oke, kata David dan menutup telepon. Oliver akan menunggunya di kampus besok dan David mengira itu karena dia berjanji untuk menyumbangkan 100 juta dolar. Dia tidak tahu bahwa identitasnya perlahan terungkap. Karena East Lake Capital semakin banyak dan valuasinya terus tumbuh, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang karena akan menembus angka 10 triliun dan menjadi konglomerat yang dikagumi banyak orang. Meskipun informasi David telah disimpan dalam database rahasia Summerland dan itu diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat tertinggi, profil East Lake Capital tidak disembunyikan. Bahkan dua hal yang paling sederhana, misalnya nama dan umurnya, bisa membuat sebagian orang memikirkannya. Misalnya, Rektor South River University, Oliver Carson. Karena dia menyumbangkan 100 juta ke universitas tanpa mengedipkan mata dan nama serta usia ketua East Lake Capitals cocok dengan David, dia pada dasarnya yakin bahwa David adalah pemilik East Lake Capitals. Namun, tidak penting bagi David apakah identitasnya terungkap atau tidak. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Mason baru saja mengatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang melampaui puncak peringkat dewa. Karena itu, pada saat ini, dia sudah berdiri di puncak dunia. Bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup dan tidak bisa mengalahkan Gatranker puncak lainnya, dia masih bisa berlari, kan? Selama dia tidak dikelilingi oleh 3 hingga 5 peringkat dewa puncak, dia tidak takut pada siapapun. Ditambah lagi, kemungkinan dia dikelilingi oleh 3-5 Gatranker puncak terlalu kecil. Berapa banyak peringkat dewa puncak yang ada di dunia? Mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda. Mason juga berada di pihak yang sama dengannya sehingga kemungkinan ini juga bisa dikesampingkan untuk saat ini. Apakah ini berarti bahwa saya sudah tidak takut? David tercengang memikirkan hal ini. Sudah berapa lama sejak saya memperoleh sistem? Saya telah mencapai level ini dalam waktu kurang dari setahun. Betapa menakutkannya. Menurut fungsi sistem, dia bisa mendapatkan poin mewah selama dia menghabiskan uang. Dari sini, dia bisa menjadi lebih kuat setelah memiliki poin yang banyak.
Jadi, siapapun yang mendapatkan sistem ini akan segera berada di puncak dunia. Meski begitu, mereka mungkin memiliki posisi yang lebih baik daripada David. Bagaimanapun, David terlalu berhati-hati. Dia akan selalu memperhitungkan semua kemungkinan setiap kali dia melakukan sesuatu. Itulah mengapa dia tidak menghabiskan uang dan mendapatkan poin mewah yang cukup dengan cukup cepat. Jika itu adalah seseorang yang lebih berani, mereka mungkin telah melampaui puncak peringkat dewa. Tentu saja, ada juga kemungkinan lain. Mereka mungkin mengekspos diri mereka sendiri sebelum mereka tumbuh dan kemudian dibedah untuk tujuan penelitian. Dibandingkan dibedah dan diteliti, David berpikir akan lebih baik aman. Tidak masalah jika kemajuannya lambat. Bab 705. David, ada apa denganmu? Celia melihat David menatap ke angkasa setelah menjawab telepon. Kemudian, dia bertanya sambil melambaikan tangannya di depan mata David. Hah, oh, Celia, aku baik-baik saja. Baru saja rektor universitas saya menelepon saya dan meminta saya untuk kembali ke kelas besok. Saya hampir lupa bahwa saya adalah seorang siswa, jadi saya lengah. David tersenyum dan berkata. David, apakah kamu terlalu lelah akhir-akhir ini? Mengapa Anda tidak istirahat? Kebetulan kelas sudah dimulai, jadi Anda harus mengesampingkan urusan perusahaan untuk sementara waktu. Apakah Anda tidak memiliki banyak bawahan? Serahkan saja pada mereka dulu dan santai sebentar, kata Celia cemas. Dia takut David akan kelelahan karena ditemani. Saya baik-baik saja. Saya tidak lelah, tapi besok saya harus kembali ke kampus karena rektor sudah menunggu saya, jawab David. Dia malu untuk mengatakan bahwa dia tidak pernah mengelola perusahaan sama sekali. Dia pada dasarnya adalah seorang bos yang tidak pernah melakukan apapun dan dia hanya akan memutuskan arah umum perusahaan. Lalu kapan kamu akan kembali? Tanya Celia. Mengapa? Apakah Anda tidak mau saya pergi? Tanya David sambil menyeringai. Siapa? Siapa yang tidak mau kamu pergi? Aku sangat ingin kamu pergi, Celia tersipu dan berkata dengan malu. Betulkah? Kenapa aku merasa kau berbohong? Aku tidak. Aku tidak percaya, datang dan biarkan aku melihatnya. David mengulurkan tangan dan meraih Celia. Celia menjerit dan mencoba lari tetapi tertangkap sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah. 2 jam kemudian. Saat David dan Celia turun, Mindy sudah menyiapkan makanan. John masih duduk di sofa sambil membaca koran. Turun dan makan sekarang, Mindy memanggil. David duduk di meja makan seperti semuanya normal. Wajah Celia merah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia takut melihat orang tuanya dan hanya fokus pada makan. Dia tidak menyangka orang tuanya akan kembali secepat ini. Dia berteriak sangat keras sebelum ini. Betapa memalukan. Mindy dan John menjalankan bisnis mereka seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Setelah makan malam, Mindy dengan santai bertanya kepada David tentang perusahaan itu. Ketika dia merasa sudah hampir waktunya, David berkata, Nyonya, Tuan muda, sudah larut, saya akan kembali dulu. Mindy terkejut dan bertanya, apakah kamu tidak tinggal? Atau apakah Anda memiliki sesuatu yang terjadi di malam hari? Nyonya, aku harus buru-buru kembali ke Provinsi Salt River malam ini. Kelas akan dimulai besok dan saya sibuk akhir-akhir ini jadi saya lupa. Hari ini rektor menelepon saya dan meminta saya untuk kembali ke kampus besok, jelas David. Apakah kamu sudah memesan penerbangan? Jam berapa? Aku tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya. Lalu bagaimana Anda akan kembali ke Provinsi Sungai Selatan? Mindy bertanya dengan curiga. Meskipun saya tidak memesan penerbangan, saya menggunakan jet pribadi milik Islik Capital sehingga saya dapat berangkat kapan saja. Mindy tercengang dan tidak melanjutkan berbicara. John juga meletakkan koran dan melirik David. Meski keluarga mereka juga dianggap kaya, sesuatu seperti jet pribadi masih di luar kemampuan mereka. Bukannya mereka tidak mampu membelinya, tetapi mereka tidak bisa mempertahankannya. Jet pribadi kurang dari $1 miliar dan mereka masih mampu membelinya jika mereka mengertakkan gigi. Namun, pertanyaan kuncinya adalah, mengapa mereka membelinya? Hanya untuk duduk di dalamnya sesekali. Apalagi setelah membelinya, kemungkinan besar perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan menyebabkan rantai modal perusahaan putus. Biaya tahunan untuk memelihara dan mengoperasikan pesawat juga sangat besar. Saya tidak berharap David membeli jet pribadi. Apakah anak ini tidak tahu cara menghemat uang? Berapa kali dia membutuhkannya dalam setahun? Mindy ingin menguliahi David, tetapi mengingat David memiliki 100% ekuitas Islik Capitals, yang bernilai hampir $10 triliun, dia memutuskan untuk melupakannya. Jet pribadi seperti mainan untuk seseorang setingkat David. Selain itu, jika David keluar untuk menemui klien yang setingkat dengannya tanpa jet pribadi, dia mungkin akan terlalu malu untuk pergi. Mindy telah berkecimpung di dunia bisnis selama hampir 20 tahun, dan dia tahu beberapa trik untuk. Setiap level memiliki cara bermainnya sendiri. Ketika tokoh besar di level David sedang membicarakan bisnis dengan orang lain dan mereka semua memiliki jet pribadi, dia pasti juga membutuhkannya. David, apa yang akan terjadi pada Islik Capitals jika kamu kembali ke kampus?
Apakah Anda meninggalkannya dengan manajer umum itu, Pearl? Tanya Mindy. Inilah yang paling dia pedulikan. Wanita ini, Pearl, terlalu mengancam. Jika David menyerahkan segalanya padanya sekarang, Pearl akan memiliki pengikut setia di Eastleigh Capitals dari waktu ke waktu. Ketika Celia bergabung dengan perusahaan di masa depan, dia pasti akan ditahan oleh Pearl. Ini bukan hal yang baik untuk Mindy. Besok, saya akan kembali melapor ke universitas dan menyampaikan kepada rektor bahwa saya tidak akan selamanya berada di kampus, kata David. Itu bagus, hati-hati di jalan dan segera kembali. Baik Bu Yang, Pak Yang, Celia, saya pergi dulu. Saya akan kembali sekitar 2 hari lagi. David, hati-hati di jalan, kata Celia prihatin. Oke, aku akan, tunggu aku kembali. Setelah David selesai berbicara, dia meninggalkan rumah Celia. Kemudian, dia menghubungi Hugo, kepala ibu kota Liga Timur di ibu kota, dan menyuruhnya mengatur penerbangan. 1 jam kemudian, David berangkat dari ibu kota dan terbang ke kota sungai di Provinsi Sungai Selatan. Pada hari ini, berita tentang tim disiplin dengan cepat menyebar ke seluruh Summerland. Mereka adalah departemen khusus yang baru didirikan di Summerland, dan mereka memiliki wewenang untuk bertindak lebih dulu dan melaporkan kemudian. Terus terang, itu didirikan untuk secara khusus mengelola seniman bela diri. Dikatakan bahwa anggotanya terdiri dari kombinasi orang-orang dari keluarga besar dan sekte tersembunyi dan mantan tim naga di Summerland. Anggota yang lebih lemah yang menguasai Dragon Rank terlambat berarti bahwa kekuatan mereka sangat luar biasa. Kapten David membuat banyak orang penasaran, dan informasinya juga muncul di tangan pasukan di Summerland dan bahkan pasukan asing. Namun, hanya ada beberapa perkenalan singkat karena tidak ada foto dirinya yang beredar. Dia adalah anggota parlemen ke-11 Parlemen Summerland dan murid rahasia Tuan Mason. Stephanie. Kedua identitas ini mengejutkan banyak orang. Ditambah lagi, David adalah pemenang yang diakui dari acara akbar orang-orang terpilih di Summerland dan juga menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Sayang sekali ada desas-desus bahwa Mason sudah mati. Jika tidak, identitas David dapat dinaikkan ke level lain dan tidak akan ada seorang pun di Summerland yang dapat mengungguli dia. Bab 706. Salt River University. David berhenti di universitas ini yang mengubah keinginannya untuk waktu yang lama sekali lagi. Disinilah mantan pacarnya meninggalkannya, marah sampai dia muntah darah oleh anak kaya kampus, dan akhirnya mendapat super sistem mewah ketika dia bangun. Sistem inilah yang mengubah hidupnya. Di masa lalu dia berada di lapisan bawah masyarakat. Dia berharap untuk mengubah takdirnya melalui belajar, itulah sebabnya dia belajar keras selama ini. Pada saat yang sama, dia juga melakukan pekerjaan paruh waktu untuk mendapatkan uang untuk menyenangkan pacarnya. Sekarang, melangkah ke Salt River University lagi, dia sudah berdiri di puncak dunia tanpa kekurangan identitas, status, dan uang. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berbeda dari siswa miskin David, yang melakukan pengiriman dan bekerja paruh waktu segera setelah dia punya waktu. Setelah memasuki sekolah, David melihat siswa yang datang dan pergi ke sekolah. Banyak dari mereka adalah wajah muda dan baru, dan dia meratap berulang kali di dalam hatinya. Dia akan menjadi senior di awal semester ini dan Salt River University juga menyambut sekelompok mahasiswa baru. Waktu pelaporan untuk siswa baru telah berlalu dan kelas akan resmi dimulai hari ini. Namun, alih-alih pergi ke ruang kelas, David pergi ke kantor kanselir Oliver. Wow, pria itu terlihat sangat tampan, dan dia memiliki temperamen yang bagus. Saya ingin tahu apakah dia punya pacar, seorang mahasiswa baru yang cantik di Salt River University berkata setelah melihat David, wajahnya dipenuhi kekaguman. Di mana? Di mana? Biar kulihat. Mahasiswa baru yang tampak akut di sampingnya mengangkat kepalanya dan bertanya. Orang yang baru saja melewati kita. Anda melihat ke bawah ke ponsel Anda sehingga Anda merindukannya. Ayo kembali agar kita bisa melihatnya lagi. Jangan, itu akan membuatnya takut. Tidak mungkin, ini berkatnya bahwa aku menatapnya. Ditambah lagi, aku sangat imut, bagaimana aku bisa membuatnya takut? Keduanya berjalan kembali setelah berjalan pergi dan sekarang, mereka berhadapan muka dengan David. Wah, itu benar, dia sangat tampan. Hai, siapa namamu? Bisakah kita bertukar informasi kontak? Gadis imut itu berdiri di depan David dan bertanya. Hai, kamu membuat kesalahan. Saya bukan mahasiswa tapi dosen. Kamu akan dicela kalau main mata sama dosen, kata David pura-pura galak. Hah, Anda seorang dosen. Sayang sekali, saya tidak ingin hubungan dosen-mahasiswa. Ditambah lagi, dosennya terlalu kolot dan sama sekali tidak romantis. Tidak apa-apa, lupakan itu. Ayo pergi. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi dengan gadis lain. Lalu, David terus berjalan menuju kantor rektor. Di dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah gadis-gadis sekarang begitu berani? Atau aku hanya ketinggalan zaman? Dia meminta informasi kontaknya saat pertama kali bertemu dengannya. Jika dia tidak pintar sekarang dan berpura-pura menjadi dosen, dia tidak tahu berapa lama dia akan membuatnya terjebak di sana. Dia sedang tidak mood untuk bertemu wanita cantik sekarang.
Dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya dan itu cukup untuk membuatnya sakit kepala. Di tengah jalan, banyak mahasiswa baru yang memihak David. Di sisi lain, banyak siswa yang mengenal David menatapnya dengan rasa ingin tahu. David sudah lama tidak kembali ke kampus semester lalu, dan mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya semester ini. David populer di South River University. Awalnya, dia hanya seorang siswa biasa-biasa saja dan normal. Namun, setelah pacarnya berselingkuh, dia memuntahkan darah karena marah, dan diposting ke forum online universitas, segera membuatnya terkenal. Namun, plot twist setelah membuat mereka tidak siap. Orang miskin yang akan melakukan pengiriman dan bekerja paruh waktu kapanpun dia punya waktu berubah menjadi anak super kaya setelah pacarnya berselingkuh. Banyak rumor tentang David mulai beredar di kampus. Yang paling bisa dipercaya adalah bahwa David awalnya adalah putra dari keluarga yang kuat, tetapi untuk menemukan cinta sejati, dia berpura-pura menjadi orang miskin. Namun, tanpa diduga, pacarnya lari ke anak orang kaya karena tidak punya uang. Bab 707. David tidak bisa menangani ini, Solie memuntahkan darah di tempat. Setelah bangun tidur, ia memutuskan untuk berhenti berpura-pura miskin dan mengembalikan jati dirinya sebagai anak dari keluarga kaya raya. Semua orang pada dasarnya mempercayai rumor ini. Kalau tidak, bagaimana bisa seorang miskin tiba-tiba menjadi anak super kaya? Howard, ketua OSIS kampus, tidak hanya dengan hormat memanggilnya Tuan Liddell, tetapi dia juga mengendarai mobil sport mewah seharga puluhan juta ke kampus. David berjalan ke rektor, kantor Oliver. Knock knock knock. David mengetuk pintu. Masuk. Suara Oliver datang dari kantor. David mendorong pintu dan masuk. Oliver mendongak dan melihat bahwa itu adalah David. Karena itu, dia segera berdiri dan berkata, "David, kamu di sini. Silakan duduk. Aku akan mengambilkanmu segelas air." Jika ada orang lain di Universitas South River yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan menganga. Siapakah Oliver? Rektor South River University. Kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar di South River University dan sekarang dia menuangkan air untuk seorang mahasiswa, jual. Namun, Oliver sendiri tidak merasa canggung sedikit pun. Identitas David tidak seperti dulu. "Tan, Carson, kau tidak perlu terlalu sopan. Saya terutama datang ke sini hari ini untuk memenuhi janji saya yang saya berikan di ibu kota. Saya memutuskan untuk mendonasikan 200 juta lagi ke universitas," kata David langsung ke intinya. "Saya mengerti. Saya akan lupa jika Anda tidak menyebutkannya, haha." Oliver menyerahkan air itu kepada David dan berkata sambil terkekeh. Selama David masih kuliah di sini dan tidak mau pindah, Oliver tidak peduli David menyumbangkan uang atau tidak. 200 juta memang jumlah uang yang sangat besar. Namun, dibandingkan dengan ketenaran yang akan dibawa David ke Universitas South River di jahitannya, Oliver masih lebih memilih yang terakhir. "Tan, Carson, meskipun saya kembali untuk melapor ke universitas kali ini, saya sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi saya harus pergi dalam 2 hari. Saya harap Anda dapat menyetujui ini." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama Anda kembali untuk melaporkan diri sendiri, universitas akan menanganinya secara khusus untuk Anda karena situasi Anda sedikit istimewa." "Terima kasih, Tuan Carson." "David, ada satu hal lagi yang membutuhkan kerjasamamu. Mahasiswa baru tahun ini semuanya telah tiba jadi akan ada pesta penyambutan besok malam, jadi saya berharap Anda bisa berbicara atas nama mahasiswa lama." "Saya, Tan Carson, itu tidak pantas, kan? Saya juga bukan yang paling menonjol di kampus, jadi lupakan saja," tolak David. Dia hanya ingin tinggal selama 2 hari, menyumbangkan uangnya, dan pergi. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. "David, aku tahu sedikit tentangmu. Anda pasti siswa terbaik dalam sejarah Universitas South River karena telah membuat prestasi luar biasa di usia ini. Tidak, bahkan universitas ternama di dunia pun tidak pernah memiliki mahasiswa sehebat Anda. Anda adalah kebanggaan Universitas South River, jadi apakah Universitas South River dapat melangkah lebih jauh dan menjadi 3 universitas bergengsi teratas di musim panas tergantung pada Anda," kata Oliver bersemangat. David langsung tahu bahwa Oliver telah mengetahui tentang dia memulai East Lake Capitals. Lagi pula, East Lake Capitals didirikan di River City dan ketuanya juga bernama David Liddell. Apalagi, David juga menyumbangkan begitu banyak uang ke universitas. Siapapun pada dasarnya dapat menebak identitasnya setelah menghubungkan semua titik ini. "Baiklah kalau begitu, saya akan pergi dan mengatakan beberapa patah kata ketika saatnya tiba, tapi saya harap Anda bisa merahasiakan ini untuk saya, Tuan Carson. Saya tidak ingin dianggap sebagai orang asing oleh semua orang." David berpikir sejenak dan berkata, "David, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang Anda." Oliver menepuk dadanya dan meyakinkannya. Saat David berada di kantor Oliver, kabar dengan cepat menyebar bahwa dia kembali ke kampus. David sedang dibahas di forum universitas atau bahkan di grup obrolan masing-masing kelas. Dia tampan, temperamental, dan juga anak dari keluarga kaya. Tentu saja, seseorang sepopuler dia di kampus tentu saja akan sangat menarik perhatian. Bab 708. Setelah keluar dari kantor Rektor Oliver, David berjalan ke kelasnya. Sekarang setelah dia kembali, dia harus menghadiri kelasnya bagaimanapun caranya.
Bagaimanapun, dia masih murid kelas itu. Saat David berjalan melewati pintu kelasnya, dia langsung menarik perhatian dan menjadi fokus seluruh kelas. Banyak gadis memiliki kegembiraan di wajah mereka ketika mereka melihat David. Pasalnya, sejak David dicampakkan Sarah semester lalu, mereka belum mendengar kabar David punya pacar resmi. Seperti kata pepatah, mereka akan mendapat manfaat dari keintiman dengan orang yang berpengaruh, dan mereka masih punya kesempatan. Sudah lama sejak mereka melihat David dan David menjadi semakin tampan. Ditambah lagi, dia juga anak yang sangat kaya. Bagaimana anak laki-laki lain bisa dibandingkan dengannya? Kecuali 3 anak laki-laki di kelas yang berbagi asrama dengan David dan memiliki hubungan baik dengan David, semua anak laki-laki lain di kelas memiliki ekspresi iri, cemburu, dan benci di wajah mereka. Dean, si pengawas, khususnya, berharap David tidak muncul. Begitu David muncul, pancarannya langsung meredup. Dibandingkan dengan David, dia seperti kunang-kunang sedangkan David adalah matahari yang menyilaukan di langit. Ketuk ketuk ketuk. David mengetuk pintu dengan sopan. Dosen itu berbalik dan melihat David. Kamu kembali, pergi dan duduk. Baiklah, Tuan. Setelah David menjawab, dia masuk ke kelas, kembali ke tempat duduknya, dan duduk. Dia belum kembali begitu lama, namun kursinya masih kosong. Dosen terus memberi kuliah tanpa berkata apa-apa. Semua dosen di kelasnya telah diberitahu oleh Kanselir Oliver. Mereka harus menjaga kursi David dan tidak masalah kapanpun dia kembali. Makanya, semua dosen harus tutup mata saja. Karena rektor mengatakan David bisa datang ke kelas kapanpun dia mau, mereka hanya bisa menurut. Kelas berlanjut tetapi sebagian besar siswa di kelas tidak fokus. Karena 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 rektor mengatakan David bisa datang ke kelas kapanpun dia mau, mereka hanya bisa menurut. Kelas berlanjut tetapi sebagian besar siswa di kelas tidak fokus pada kuliah. Sebaliknya, mereka semua berfokus pada David. Karena kelas telah berlangsung beberapa lama sebelum David datang ke kelas, bel berbunyi segera setelah itu. Dosen mengemasi buku-bukunya dan meninggalkan kelas. Segera, orang banyak datang dan mengepung Daud. Tentu saja yang paling antusias adalah teman sekamar David, William, Finn, dan Patrick. Dev, sudah lama sekali sejak kamu datang ke kelas. Kemana saja kamu? Ya, saya pikir Anda keluar. Semua orang di kampus mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kaya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda melupakan kami setelah Anda menjadi kaya? Omong kosong, Dev tidak seperti itu. Saya percaya dia pasti punya alasan. Namun, karena Anda kembali, Anda harus menjelaskan kepada kami, bukan? Sudah lama sejak Anda menghubungi kami. Apa kau lupa hari-hari yang dilalui Four Musketeers bersama? Tanya ketiga teman sekamar David. Tidak, bagaimana saya bisa? Saya memang sangat sibuk baru-baru ini. Keluarga saya meminta saya untuk kembali mengambil alih bisnis, jadi saya mengajukan cuti untuk beberapa waktu, jawab David. Dia berpikir panjang dan keras tentang apa yang akan dia katakan. Mereka berempat tinggal di asrama yang sama sejak tahun pertama dan mereka sangat dekat. Keluarga Patrick adalah yang paling kaya di antara Four Musketeers dan dia tidak pernah meremehkan David. Setiap kali mereka pergi berkumpul, Patrick yang akan membayar. Karena David kaya sekarang, tentu saja, dia tidak akan bersembunyi dari ketiganya. David siap untuk melatih ketiganya sehingga dia dapat mempekerjakan mereka untuk bekerja sebagai eksekutif senior di Eastleigh Capitals. Selain itu, David berpikir dia akan membantu siswa di kelasnya jika dia bisa. Sekarang mereka sudah senior, mereka bisa memulai magang eksternal di semester berikutnya. Eastleigh Capitals adalah perusahaan yang sangat besar sehingga jika dia mempekerjakan semua senior Universitas South River untuk bekerja di sana, tidak akan ada bedanya bagi mereka. Namun, dia belum siap untuk mengungkapkannya. Dia hanya akan memikirkan hal ini setelah semua orang lulus. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta perusahaannya datang ke sini untuk merekrut orang. Bab 709. Ini untuk berjaga-jaga jika beberapa orang berhenti belajar dengan giat dan memutuskan untuk menganggur setelah mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan pekerjaan. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Sial, apakah kamu benar-benar anak dari keluarga kaya? Mengapa saya tidak tahu dari sebelumnya? Sungguh biadab, kamu sangat pandai menyembunyikannya. William mengacungkan jempol pada David.
Masa depanmu cerah. Anda jelas anak orang kaya, tetapi Anda berpura-pura menjadi orang miskin. Anda jelas anak orang kaya, tetapi Anda berpura-pura menjadi orang miskin. Jika Anda tidak dicampakkan oleh Sarah, Anda mungkin tidak akan memberitahu kami, bukan? Selain itu, ucapan David menimbulkan kehebohan di kalangan siswa di sekitarnya. Meski gosip David anak orang kaya terus beredar di kampus dan orang-orang mengaku pernah melihatnya mengendarai mobil sport seharga puluhan juta ke kampus. Pada akhirnya, hanya beberapa orang yang melihatnya. Sekarang dia secara pribadi mengakui identitasnya, itu berarti itu pasti tidak palsu. David, saya pikir kamu harus mentraktir semua orang di kelas kita untuk makan karena kamu mempermainkan perasaan kami. Saat kamu mengantarkan makanan, aku membuat diriku beberapa kilogram lebih berat agar aku bisa membantumu mendapatkan uang, kata seorang gadis gemuk di kelas. Ya, Mona benar. Anda mempermainkan perasaan kami, jadi Anda harus melakukan sesuatu untuk mengimbanginya, gadis lain juga menimpali. Saya setuju. Aku juga setuju. Lebih dari separuh kelas setuju dengan saran Mona dan mereka semua ingin David membelikan mereka makan. Mona, kamu gendut banget tapi masih makan. Pantas saja kamu tidak bisa menemukan pacar, kata Patrick. Itu bukan urusanmu. Patrick, kamu tidak bisa mewakili semua pria. Beberapa orang menyukai gadis montok dan menggerakkan seperti saya, bukan, David. Mona menatap David dan berkata dengan bintang di matanya. David tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mona tidak jelek, dan dia akan memiliki potensi jika berat badannya turun. Namun, wanita mana di sekitar David selama periode ini yang bukan Dewi? Selain Lorraine dan Selena yang terlihat seperti sumber malapetaka, di antara Celia, Julie, Pearl, Sandy, dan Goldie, siapa di antara mereka yang tidak di atas 95 poin? Sekarang, mengapa dia tertarik pada gadis seperti Mona yang hanya sekitar 70 atau 80 poin setelah dia kehilangan berat badan? Ketika David memikirkan Dewi, dia melirik kursi Ava. Dia memperhatikan dia masih duduk di kursinya dan dia sedang membaca buku dengan serius. Dia sama sekali tidak menunjukkan minat pada kedatangannya. Di kelas ini, hanya Ava yang bisa dibandingkan dengan para wanita itu. 1. Karena semua orang bilang begitu, aku akan mentraktir makan malam untuk semua orang malam ini. Mari kita mengadakan pertemuan dan tempatnya di Golden Leaf Hotel. Semua orang bisa makan dan bermain sesuka mereka. Pada saat yang sama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang karena telah merawat saya dengan baik. David berdiri dan berkata dengan keras. David, sayang kamu. Salam David. David, aku ingin punya bayimu. Petik 2. Beberapa teman sekelas perempuan yang lebih supel dan kurang ajar bersorak keras. Teman sekelas laki-laki juga memuji David. David mentraktir mereka semua makan malam di Golden Leaf Hotel. Itu adalah satu-satunya hotel bintang 8 di provinsi South River. Banyak dari mereka bermimpi makan di sana. Menurut sumber, biaya makan di sana lebih dari $10.000, namun David mengatur tempat makan malam di sana. Ada 60 siswa di kelas ini, jadi berapa biaya makan malamnya? Ini pada dasarnya menegaskan bahwa dia adalah seorang anak dari keluarga yang sangat kaya. Hanya Dean yang duduk di kursinya sendirian dengan ekspresi gelap di wajahnya. David mencuri pandang ke arah Ava dan memperhatikan bahwa tidak ada ekspresi di wajah Ava. Ketika dia melihat bahwa dia masih membaca dengan serius, dia merasa sangat lega. Bab 710. Pagi berlalu dengan cepat. Sebagian besar kelas menantikan pertemuan di malam hari. Hotel Daun Emas. Satu-satunya hotel bintang 8 di provinsi South River. Jika bukan karena David, diperkirakan banyak dari mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk makan di sana sepanjang hidup mereka. Cincin cincin cincin. Bel berbunyi. Sudah waktunya makan siang. Setelah dosen pergi, para mahasiswa berhamburan keluar kelas dan berlari menuju kantin. Mereka ingin mendapatkan makanan mereka lebih awal, jika tidak, jika mereka harus mengantre di belakang, mereka tidak akan tahu berapa lama mereka harus menunggu. Meskipun seseorang mentraktir mereka makan malam besar di malam hari, mereka tetap harus makan di siang hari, bukan? David perlahan bangkit setelah teman sekelasnya di kelas hampir pergi. 3 penembak di asrama yang sama dengannya juga tidak terburu-buru dan mereka semua menunggu David. Masih ada beberapa siswa di kelas yang tidak mau berdesak-desakan dengan yang lain, dan Ava adalah salah satunya. Mereka berempat belum meninggalkan kelas. Pada saat ini, 2 orang muncul di depan pintu kelas. Mereka adalah wanita yang berada di level Dewi. Kedua orang itu adalah Amelia dan Luna. Luna senang mengetahui bahwa David kembali ke sekolah. Keluarga Soron hanya rata-rata di antara keluarga tersembunyi, dan mereka tidak memiliki siapapun yang setengah jalan menuju God Rank di keluarga mereka. Orang terkuat adalah kakeknya, dan dia hanya seorang ranker naga puncak. Selain itu, tidak ada orang yang sangat berbakat di generasinya dan dia masih sangat muda. Itu sebabnya dia tidak pergi ke acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Namun, hal itu tak menyurutkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang perhelatan akbar tersebut sebagai keluarga tersembunyi.
Seorang pemuda berusia 20-an bernama David menekan orang-orang terpilih yang tak terhitung jumlahnya di Summerland dan menjadi yang nomor satu di antara generasi muda di Summerland yang diakui semua orang. Meski menolak gelar tersebut, di hati setiap orang, David tetaplah yang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. Nama pria itu adalah David, dan dia juga berusia 20-an. Selain teman sekelasnya David dari South River University, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang cocok dengan gambaran ini. Energi yang diekspos David terakhir kali di ibu kota membuatnya berpikir bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kuat. Dia bisa membunuh putra tertua dari keluarga Dominic yang juga merupakan Dragon Ranker tahap akhir dalam hitungan detik. Oleh karena itu, dia setidaknya harus menjadi Ranker Naga Puncak. Ranker Naga Puncak. Sebagai orang nomor satu di keluarga Soron, kakek Luna sendiri hanyalah seorang Ranker Naga Puncak. Apalagi David masih kuliah, dia adalah Ranker Naga Puncak di usia 20-an sehingga kata satu jenius bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Dia adalah monster. Apalagi, Luna mendapat pesan dari keluarganya tadi malam. David tidak hanya seorang anggota parlemen di Parlemen Summerland, tetapi dia juga murid rahasia Tuan Tua Stephanie, kekuatan penstabil Summerland. Sekarang, dia juga kapten tim disiplin yang memiliki yurisdiksi atas semua seniman bela diri di Summerland. Dengan begitu banyak gelar digabungkan, David jauh di depan begitu banyak orang di generasi yang sama dengannya. Bahkan generasi yang lebih tua tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal status. Di Summerland, David jelas berada di level pemain besar. Sekarang, orang besar ini masih berhutang budi padanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika David mengatakan sesuatu dengan identitasnya saat ini, keluarga Soron mungkin membatalkan rencana awal dan membuat pengaturan baru. Tentu saja, dia tidak perlu menikah dengan pewaris baru keluarga Queen. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi anggota keluarganya jika mereka mengetahui bahwa dia berada di universitas yang sama dengan David dan dia bahkan berutang budi padanya. Saat memikirkan hal ini, Luna tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Oleh karena itu, dia berlari untuk menunjukkan wajahnya, dan saat dia melakukannya, dia akan mengingatkan David untuk tidak melupakannya. Sementara itu, Amelia baru memutuskan datang mencari David setelah pergumulan batin yang intens. Awalnya, dialah yang pertama kali mengetahui rahasia David. Namun, dialah yang paling terpinggirkan. Sudah 2-3 bulan sejak dia melihat David, namun David belum menghubunginya. Apalagi dia bahkan tidak bertanya tentang dia. Bab 711. Itu membuatnya merasa gagal. Apakah dia benar-benar seburuk itu? Atau apakah David muak padanya karena dia sering bergaul dengan anak-anak yang berbeda dari keluarga kaya? Namun, dia tidak memilih siapapun dan dia masih suci. Dia bahkan belum pernah melakukan ciuman pertama. Terakhir kali, dia ingin memberikan semua ini kepada David agar David tahu bahwa dia tidak semudah itu. Sayangnya, David lolos pada menit terakhir. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin renggang. Jika dia tahu, dia akan melepaskan pengekangannya dan langsung menerkam David. Jika sesuatu terjadi pada keduanya dan dia memberitahu David bahwa ini adalah pertama kalinya dia, mereka tidak akan begitu asing satu sama lain seperti sekarang. Setelah lama memikirkannya, Amelia memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Dia tidak tahu berapa lama David akan tinggal kali ini dia kembali. Mereka semua harus memulai magang semester depan, dan saat itu, akan semakin sulit baginya untuk menemukannya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, keduanya mungkin hanya akan saling berpapasan di masa depan. Amelia tahu dia harus mengambil inisiatif untuk kebahagiaan masa depannya. Dengan itu, kedua dewi dari South River University menghadang David di depan pintu ruang kelas bersama-sama. David sakit kepala lagi ketika dia melihat mereka berdua. Luna dan Amelia. Seseorang tampak bersemangat dan emosional seperti dia adalah mangsanya. Sementara itu, yang lain tampak kesal dan kesal seolah dia telah mengecewakannya dan dia adalah tikus yang tidak berperasaan. Dia tidak sedekat itu dengan keduanya, kan? Untuk Luna, dia berutang budi padanya karena dia menyelamatkan Celia di ibu kota. Dia mungkin harus tahu siapa dia, dan dia pikir bantuannya akan berkembang sesuai dengan situasinya. Karena itu sangat membantunya, dapat dimengerti bahwa dia memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Namun, apa tatapan kesal Amelia? Dia tidak melakukan apapun padanya, kan? Kenapa dia membuatnya terlihat seperti tikus tak berperasaan? Luna dan Amelia menghalangi jalan David sementara Patrick dan yang lainnya menonton dengan penuh minat. Saat ini, pengawas kelas Dean berjalan ke meja Ava dan berkata, "Ava, ayo makan siang bersama." "Maaf, aku sibuk di sore hari." Setelah Ava mengatakan itu, dia bangkit dan memanggil David di belakangnya. Dean berdiri di tanahnya, wajahnya tampak sangat suram. Sementara itu, siswa lain memandangnya dengan rasa ingin tahu dan Dean hanya bisa merasakan wajahnya terbakar. Tidak apa-apa Ava menolak undangannya. Namun, dia malah bangun dan pergi ke David. Bukankah ini menamparkan wajahnya? Ava berjalan mendekat dan tertegun saat melihat Luna dan Amelia di depan David. Ketiga wanita itu saling memandang dan udara di sekitar mereka menjadi berat.
Murid-murid lain di kelas melebarkan mata mereka dan mulut mereka menganga, dengan rahang mereka hampir jatuh ke lantai. The Three Campus Bells SRU berkumpul karena seorang laki-laki. Ini adalah berita yang sangat besar. Banyak siswa mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar secara diam-diam. Patrick dan gengnya meninggalkan lingkaran dan berdiri di satu sisi untuk menyaksikan ini terungkap. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu dalam situasi ini. Jika David dikelilingi oleh 3 pria, mereka bisa bergegas membantu. Namun, karena dia dikelilingi oleh 3 dewi, mereka hanya bisa menonton. Mereka akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak cemburu. Namun, mereka merasa bahagia untuk David. Mereka tidak menyangka David menjalin hubungan baru tepat setelah Sarah mencampakkannya. Bab 712. David berdiri di antara 3 primadona kampus Salt River University dan merasa sedikit bingung. Apa yang Ava lakukan di sini? Ketiga teman sekelas wanita yang tidak dikenal ini memilih untuk mencariku pada saat yang sama. Nona-nona, apakah kalian semua mencariku? Tanya David, memecah kesunyian. Ya. Ketiganya menjawab bersamaan. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk mengobrol? Kamu harus berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Saya akan menemukan Anda ketika Anda punya waktu, kata Ava dan pergi. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kamu juga datang? Tanya Daud. Lupakan saja, aku akan kembali ketika kamu punya waktu, kata Amelia setelah berpikir. Jika dia tinggal di sini sekarang, dia tidak akan tahu harus berkata apa kepada David. Ditambah lagi, ada begitu banyak orang di sini. Setelah selesai mengatakan itu, Amelia pun berbalik dan pergi. Pada akhirnya, Luna adalah satu-satunya yang tersisa. Luna, ada yang bisa kubantu? David, ayo cari tempat untuk mengobrol. Baik. Keduanya menemukan tempat yang tenang di kampus bersama. Sekarang sudah jam makan siang jadi tidak banyak orang di kampus. Kamu bisa memberitahuku sekarang, Luna, kata David. David, apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu berada di ibu kota? Tanya Luna. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakan itu. Aku berutang budi padamu karena kau menyelamatkan Celia. Mengapa? Apakah Anda ingin menggunakannya sekarang? Bagus kalau kamu tidak lupa. Saya tidak akan menggunakannya untuk saat ini, tetapi saya ingin meminjam nama Anda. Apakah kamu akan melakukan sesuatu atas namaku alih-alih menggunakan bantuan? Tanya Daud. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran Luna begitu dia mendengarnya. Jika dia ingin mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia berutang budi padanya, itu akan menghalangi banyak orang dengan identitasnya saat ini. Dengan cara ini, David akan membantunya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak akan menggunakan bantuan David kepadanya. Dia telah merencanakan ini dengan luar biasa. Ya, kamu orang yang hebat sekarang, dan bantuan darimu tidak ternilai harganya, ditambah itu hanya akan menjadi semakin berharga di masa depan. Aku tidak bodoh, aku Luna dengan murah hati. Luna, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung memberitahuku. Selama tidak melanggar prinsip saya akan membantu mengurusnya. Setelah masalah ini selesai, kita tidak akan berutang satu sama lain lagi. David tidak ingin memberi Luna kesempatan untuk melakukan ini. Dia harus membayar kembali bantuan ini secepat mungkin dan tidak ingin ada hubungannya dengan seseorang yang sama liciknya dengan dia. Tidak, menggunakan bantuan Anda untuk mencapai apa yang ingin saya lakukan sekarang akan terlalu berlebihan. Aku hanya perlu menggunakan namamu untuk sesuatu. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? David, aku tahu kamu membenciku karena aku memang berniat memanfaatkanmu dari awal, kata Luna dengan suara berat. Bagus kamu tahu, jadi lebih baik kamu gunakan bantuan itu sesegera mungkin sehingga kita tidak akan saling berutang apapun lagi, jawab David. Dia benar-benar tidak menyukai wanita seperti ini yang terlalu licik. Tidak peduli betapa cantiknya dia. Lorraine menakjubkan, bukan? Dia adalah wanita tak tertandingi yang mencengangkan seluruh era. Namun, dia juga tidak menyukainya. Dia tidak akan menginginkannya bahkan jika dia membayar untuk menikah dengannya. Bukan karena dia memiliki kemauan yang kuat, tetapi dia tidak menyukai wanita-wanita ini dari lubuk hatinya. David, aku tidak punya pilihan. Saya memiliki adik perempuan yang lebih berbakat dari saya sehingga saya hanya dapat digunakan oleh keluarga untuk mengatur pernikahan dengan orang lain. Namun, aku tidak mau menerima takdir ini. Saya menginginkan kebebasan dan saya menginginkan hidup saya sendiri, jadi saya harus memikirkan cara untuk melawan. Selama ini, saya tidak dapat menemukan cara lain. Aku akhirnya melihat secercah harapan saat kau muncul, jadi aku minta maaf, isak Luna sambil berkata pelan. Bab 713. Terakhir kali dia berada di ibu kota, dia tahu bahwa David telah menemukan niat sebenarnya. Dia tidak terlalu peduli pada saat itu. Selama David berutang budi padanya, dia akan menggunakan bantuan ini untuk menyingkirkan pernikahan yang diatur untuknya oleh keluarga. Namun, ketika David semakin menunjukkan kekuatan dan statusnya, dia mengubah rencana awalnya. Dia tidak bisa menggunakan bantuan David begitu saja. Mengapa semua keluarga tersembunyi muncul kembali sekarang? Itu tidak lain untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan memperkuat diri untuk menghadapi bencana yang akan datang.
Dia tidak hanya ingin menggunakan nama David untuk membuat keluarganya memutuskan pernikahannya, tetapi dia juga ingin mengusir Wendy dan menjadi pewaris pertama keluarga Soron. Itu semua karena dia memiliki kartu truf yang menguntungkan David. Jika dia memberitahu kakeknya bahwa dia dapat menggunakan bantuan David untuk membantu keluarga Soron menghadapi bencana di masa depan selama dia menjadi pewaris pertama keluarga Soron dan mewarisi gelar keluarga, kakeknya tidak akan menolak karena David saat ini. Status. Ini karena keluarganya terlalu lemah dan mereka membutuhkan pendukung seperti David. Jadi, jika David menepati janjinya dan membiarkannya menggunakan namanya sekali, dia bisa mengusir Wendy. Saat ini, dia hanya bisa bertindak menyedihkan dan tidak berdaya untuk memenangkan simpati David. Jangan minta maaf padaku, aku hanya ingin membalas kebaikanmu dengan cepat, kata David, tidak tergerak. Astaga, begitu berita bahwa dia berutang budi pada Luna keluar dan ketika dia mulai mengungkapkan lebih banyak kekuatannya, Luna tidak membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan sesuatu. Pada saat itu, apakah dia masih bisa membalas kebaikan ini? Aku akan menggunakannya, tapi tidak sekarang. Saat ini, aku hanya ingin menggunakan namamu. Kamu ingin menggunakan namaku untuk menghalangi keluargamu sehingga mereka akan membatalkan pernikahan antara kamu dan keluarga Queen, kan? Tanya Daud. Ya. David memikirkannya dan berkata, oke, saya setuju kali ini, tetapi Anda harus berjanji bahwa hanya keluarga Soron yang boleh mengetahui hal ini dan Anda tidak dapat mengungkapkannya kepada orang luar. Jika tidak, saya akan memperlakukannya seperti Anda menggunakan bantuan itu. Plus, jika Anda menggunakan nama saya lagi di masa mendatang, saya juga akan memperlakukannya seolah-olah Anda menggunakan bantuan itu. Baiklah, ini kesepakatan, kata Luna bersemangat. Besar, David menjawab ya. Dia tidak bisa mengusir Wendy dan menjadikan dirinya pewaris pertama keluarga Soron tanpa menggunakan bantuan itu. Saat ini, Luna ingin pulang dan memberitahu mereka bahwa David berada di universitas yang sama dengannya, dan David juga berutang budi padanya. Dia ingin melihat ekspresi terkejut dari orang-orang itu, termasuk Wendy. 4 bilang aku akan memberimu hadiah besar, tapi aku harap kamu bisa menanganinya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Luna, David bertemu dengan ketiga teman sekamarnya dan pergi makan siang. Saat ini, kabar tentang 3 primadona kampus SRU seputar seorang pria sudah tersebar di kampus. Sebuah foto dibagikan dengan gila-gilaan di Instagram dan grup obrolan universitas. Alasan dibalik ini adalah karena foto tersebut diambil terlalu sempurna. Luna dan Amelia berdiri di depan David sedangkan Ava di belakangnya. Sementara itu, David berdiri di tengah 3 primadona kampus dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ini membuat banyak anak laki-laki di kampus cemburu, iri, dan penuh kebencian. 3 primadona kampus memperebutkan seorang pria. Bab 714. Legenda seputar David beredar di sekitar Universitas South River dan banyak mahasiswa baru yang penasaran dengan perbuatannya. Semua mahasiswa baru tercengang setelah mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat kaya tetapi berpura-pura menjadi pengantar barang yang miskin setiap hari karena dia ingin menemukan cinta sejati. Kemudian, dia mengklaim kembali statusnya sebagai anak super kaya setelah ditipu oleh pacarnya. Plot yang hanya terjadi di drama kini terjadi di kehidupan nyata. 1. Bocah malang itu menjadi pangeran setelah ditipu. Mungkinkah ada yang lebih dramatis dari ini? Perbuatan David justru didengungkan banyak siswa laki-laki karena banyak di antara mereka yang mengalami situasi yang sama dengannya. Setelah kuliah, gadis-gadis itu akan dihadapkan pada banyak hal dan mereka tidak dapat menahan godaan mobil mewah dan tas bermerek. Oleh karena itu, banyak dari mereka pada akhirnya akan meninggalkan pacar mereka yang malang. Namun, tidak semua pria terlantar bisa berubah seperti David. Mereka tidak bisa menjadi anak orang super kaya yang membuat iri banyak orang dan juga dikelilingi oleh 3 primadona kampus. Kecuali David, semua laki-laki lain yang ditelantarkan oleh pacarnya hanya bisa bersedih diam-diam, berdoa agar pacarnya berubah pikiran. Beberapa gadis yang akan putus dengan pacarnya mulai diam-diam menyelidiki latar belakang pacar mereka untuk melihat apakah mereka akan bertemu dengan orang seperti David, anak super kaya yang berpura-pura menjadi orang miskin. 1. Namun, hasilnya seringkali semakin mereka tahu, semakin kecewa mereka. Akhirnya, mereka akan semakin bertekad untuk pergi. Tentu saja, yang lebih dikhawatirkan semua orang adalah nasib mantan pacar David dan orang yang berselingkuh dengannya. Keluarga Leo bangkrut dan dia sendiri masuk penjara. Di sisi lain, Sarah menderita depresi dan putus sekolah sebelum menyelesaikan studinya. Semua orang bisa dianggap gembira setelah menemukan bagaimana keduanya berakhir. David pun melihat rumor tersebut beredar di grup chat kelasnya, namun ia tidak menganggapnya serius. Dia bisa menghentikan mereka secara paksa karena mereka tidak punya hak untuk membicarakan hal ini. Tetap saja, meskipun dia bisa menghentikannya, dia tidak perlu melakukannya. Mereka memiliki kebebasan berbicara. Selain itu, dengan statusnya saat ini, terlalu melelahkan untuk mempedulikan hal-hal yang tidak relevan tersebut. Kelas sore berlalu saat semua orang menantikan malam. Ketika bel jam pelajaran terakhir berbunyi, David berdiri dan berkata setelah dosen pergi, semuanya, sebagai ucapan terima kasih atas perhatian Anda selama 3 tahun terakhir, atas permintaan Anda, saya akan mentraktir Anda semua makan malam-malam ini.
Semuanya, silakan menuju ke Golden Leaf Hotel. Sekarang jam 4:30 dan kita akan berkumpul di Golden Leaf Hotel pada jam 7. Semua salam David. David, aku mencintaimu. Begitu David selesai berbicara, seluruh kelas bersorak. Setelah semua orang bersorak, David berkata, semua orang di kelas dipersilakan. Saya harap Anda semua bisa hadir. Lagi pula, kami telah berkumpul di sini dari seluruh penjuru negeri, dan tidak mudah untuk ditempatkan di kelas yang sama. Saya percaya apakah itu dalam 10 tahun atau 20 tahun, 4 tahun kehidupan universitas ini akan menjadi waktu yang indah yang tidak akan pernah kami lupakan. Setelah keluar dari kelas, David langsung menuju South River International Residence. Pada saat yang sama, dia memanggil Bibi Sally dan memintanya untuk menyiapkan beberapa meja makanan saat dia mentraktir makan malam teman sekelasnya. Patrick dan geng kembali ke asrama mereka untuk mandi dan berganti pakaian. David telah meminta mereka untuk mengatur kelas dan pergi ke Golden Leaf Hotel bersama setelah mereka selesai mandi. Sekitar pukul 5:30, David tiba di Golden Leaf Hotel. Sally dan Diana sudah menunggunya di hotel. David mengobrol dengan Bibi Sally dan Bibi Diana. Dia sudah memberitahu manajer lobi bahwa jika seseorang datang mencarinya, dia harus membawa mereka langsung ke ruang pribadi yang telah disiapkan. Tidak butuh waktu lama bagi Patrick untuk membawa teman-teman sekelasnya. Ada hampir 60 orang di kelas, dan semua orang hadir. Lagi pula, tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk bersantap di Hotel Bintang 8. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Bahkan Dean, yang selalu marah pada David secara internal, tidak dapat menahan godaan dan akhirnya mengikuti mereka. Kondisi keluarga Dean hanya bisa dibilang biasa saja. Meskipun mereka dianggap keluarga yang cukup kaya, ini adalah pertama kalinya dia memasuki Hotel Bintang 8, yang harganya sangat mahal. Setelah memasuki lobi Golden Leaf Hotel, semua orang dikejutkan oleh kemegahan tempat itu. Lampu gantung megah yang tergantung di atas aula bernilai puluhan juta. Ada lebih dari 50 orang dalam kelompok itu. Kecuali Patrick dan beberapa teman sekelas dari keluarga kaya yang pernah datang ke sini sebelumnya, semua orang melihat. Bab 715. Patrick, kamu datang ke sini untuk makan sebelumnya. Seberapa mahal itu, sungguh? Seorang teman sekelas di sebelah Patrick bertanya. Saya sudah sangat jarang ke sini. Untuk ke sini, minimal biaya per orang harus lebih dari 10.000 rupiah, jawab Patrick. Hah, biaya per orang lebih dari 10.000? Itu sangat mahal. Lalu apakah itu berarti biayanya 500 atau 600 ribu untuk 50-60 dari kita? Ini membuat takut semua orang. Biaya minimum per orang melebihi 10.000 berarti konsumsi minimum 50 atau 60 orang di seluruh kelas adalah 500 hingga 600 ribu. Di antara teman sekelas tersebut, masih banyak siswa yang kondisi keluarganya kurang baik. Biaya hidup bulanan mereka berkisar antara 1 hingga 2.000 dolar. Konsumsi minimal 10.000 sudah cukup untuk biaya hidup mereka selama setahun. Kehidupan orang kaya begitu mewah. Apakah David benar-benar rela membelanjakan begitu banyak uang untuk kami? Banyak orang mulai memiliki ide untuk melepaskan makanan ini. Terutama karena mereka belum melihat David. Mungkinkah dia menahan mereka? Jika mereka akhirnya harus pergi ke Belanda untuk makan ini, mereka tidak akan mampu membelinya sama sekali. Ini hanya standar minimal. Tidak mungkin orang yang mampu datang ke sini untuk mengkonsumsi jumlah minimum ini. Saya pikir karena kita memiliki begitu banyak orang, kita mungkin akan menghabiskan jutaan dolar atau bahkan lebih. Kata Patrick. Jutaan. Kata-kata Patrick sekali lagi membuat hati banyak siswa dari keluarga biasa gelisah. Mereka benar-benar tidak mau makan makanan ini lagi. Menurut pendapat mereka, tidak ada yang akan menghabiskan hampir 1 juta dolar untuk mentraktir mereka makan. Ini bukan cara menghabiskan uang bahkan jika seseorang punya uang, kan? Bukankah lebih baik membeli rumah atau mobil? Mereka akan habis jika diminta untuk membayar tagihan nanti. Bahkan jika mereka menjadi orang Belanda, setiap orang tetap harus membayar 20.000 dolar. Di mana Daud? Kenapa dia tidak ada di sini? Seseorang bertanya lagi. Ya, mengapa David tidak ada di sini? Kelompok itu mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tampaknya setelah mereka mendengar Patrick berbicara tentang harga, banyak dari mereka merasa bahwa David mungkin akan melawan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mentraktir mereka makan dan dia akan menghabiskan jutaan. Bahkan jika dia berasal dari keluarga kaya, itu bukanlah cara untuk melakukan sesuatu. Patrick juga mencari David. David hanya memintanya untuk mengatur siswa di kelas dan membawa mereka. Setelah itu, apa lagi? Tentu saja, dia merasa bahwa David tidak akan sengaja gagal menemui mereka. Ini karena dia telah melihat kemampuan David. Jika bukan karena David semester lalu, dia akan tamat. Setelah apa yang terjadi, dia pergi mencari Six Camden. Dia adalah tokoh besar di dunia bawah tanah River City. Seluruh dunia bawah tanah River City akan bergetar jika dia menginjak kakinya. Namun, dia berlutut di depan David dan meminta maaf. Bisa dilihat betapa kuatnya seorang junior seperti David. Sementara itu, Dean diam-diam merasa senang.
Dia berharap David sengaja gagal menemui mereka. Jika mereka ingin pergi ke Belanda, semua orang harus membayar 20.000. Jika dia berbohong kepada keluarganya dan menggigit peluru, dia akan mampu membayarnya selama dia bisa mengungkap wajah asli David. Dia tidak tahan dengan pria seperti David yang lebih baik darinya dalam segala hal. Bersambung.